Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Mojokerto. Di dalam memahami ilmu rohani memang tidak sama dengan memahami atau mengerti tentang ilmu yang lain selain daripada ilmu rohani. Karena di dalam ilmu rohani, akal kita harus terlebih dahulu mampu mencerna, lalu menerima bahwa sesuatu yang dipahami itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, dan sesuatu yang dianggap penting bagi dirinya. Setelah itu barulah hati dan perasaan itu menerima ilmu dan pemahaman tentang rohani tersebut. Lamanya hati menerima, lamanya perasaan itu menerima, sehingga menjadi cahaya di dalam hati atau menjadi sir di dalam rasa perasaan seseorang. Itu tergantung seberapa lama pencernaan akal daripada manusia di dalam mencerna ilmu rohani yang ada. Apabila akal kita belum mampu menerima dan belum mampu mencerna, maka sangat sulit untuk menjadikan ilmu rohani itu menjadi cahaya di dalam hati dan menjadi sir di dalam rasa perasaan daripada manusia. Sedangkan di dalam ilmu rohani, cahaya di dalam hati atau nur di dalam hati dan sir di dalam rasa perasaan itulah yang akan membimbing jiwa seseorang, diri seseorang ke arah yang lebih baik, menuju kesempurnaan dan kembali kepada asal kejadian dirinya. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, keberadaan Majelis Sirul Asro adalah sebuah majelis yang mengajarkan tentang praktek. Bukan hanya sekedar tentang teori, tentang materi, tentang wacana, tentang keilmuan daripada ilmu tasawuf atau ilmu rohani, namun banyak praktek-praktek untuk menyelam ke dalam diri, khususnya ke dalam hati, dan untuk menemukan hakikat daripada diri manusia. Maka seringkali saya menjelaskan berulang-ulang tentang satu amalan, tentang satu manfaat dari sebuah zikir atau sebuah teknik tafakkur, atau tentang rahasia daripada sholawat. Karena saya paham betul bahwa di dalam memahami sebuah ilmu, kita membutuhkan waktu yang panjang sehingga akal pikiran kita mampu menerima, lalu menjadi nur di dalam hati dan menjadi sir di dalam rasa kita. Waktu pertama kali saya berguru kepada Syekh Nur Alam Shah Usman bin Harun Usman, yang merupakan murid daripada guru kita yang mulia Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, bahwasanya beliau berpesan atau beliau menyampaikan di dalam ilmu tasawuf, khususnya ilmu di dalam pengenalan diri dan pada akhirnya mengenal Tuhan, salah satu jalannya adalah dengan memenggal isi kepala ini.
Dengan memenggal isi kepala ini, maka seseorang akan mudah untuk melihat ke dalam kedalaman hatinya, ke dalam kedalaman dirinya, sehingga sangat mudah untuk fokus menyelam ke dalam hatinya, menyelam ke dalam dirinya, dan pada akhirnya menemukan hasanah Tuhan yang menjadi rahasia terpendam di dalamnya. Di dalam memahami kata-kata memenggal kepala itu, saya membutuhkan waktu beberapa tahun untuk benar-benar paham, lalu bisa mempraktekkan bagaimana cara memenggal kepala itu sehingga tidak terganggu oleh pikiran, tidak terganggu oleh nafsu yang ditimbulkan oleh panca indera yang ada di kepala kita. Karena isi kepala ini akan selalu mengganggu kejernihan hati, akan selalu menautkan kita, mengikatkan kita kepada setiap keadaan, setiap wujud, setiap kondisi yang ada di dalam kehidupan ini, sadar ataupun secara tidak sadar, diri kita akan mudah tergores, terpengaruh oleh apa-apa yang ada di dalam kepala ini. Maka di dalam pemahaman untuk memenggal di samping beliau menyampaikan tentang harus memenggal isi kepala ini agar kita mudah untuk masuk dan menyelam ke dalam hati dan menemukan hasanah ilahiyah yang ada di dalam kolbu kita. Alat untuk memenggal itu adalah kalimat la ilaha illallah. Setelah saya memahami tentang bagaimana pentingnya seseorang itu memenggal isi kepalanya sehingga mampu belajar ilmu makrifat, ilmu tasyawuf, ilmu tentang batin yang membutuhkan waktu beberapa tahun. Lalu kami mempergunakan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan yang dianjurkan oleh guru kami, Syekh Nur Alamsyah Usman bin Harun Usman, yaitu memenggal isi kepala dengan kalimat la ilaha illallah. Di dalam proses pemenggalan ini, karena beliau tidak menjelaskan secara detail apa dan bagaimana cara memenggalnya, beliau hanya menyampaikan penggalah isi kepalamu dengan kalimat la ilaha illallah, namun tidak disertai tentang bagaimana cara memenggalnya. Saya membutuhkan beberapa tahun untuk mentafakuri sehingga menemukan cara yang efektif yang bisa dipraktekkan oleh saya secara pribadi dan oleh orang-orang yang mau mempraktekannya. Karena memang benar, hijab hati itu, yang menutupi hati itu 99% ditimbulkan oleh isi kepala daripada manusia. Maka dengan memenggal isi kepala manusia, maka hati dan segala hijab yang ada di dalamnya akan terbuka, sehingga dengan demikian kita akan mudah untuk menyelami isi hati kita. Maka dengan la
ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dari tenggorokan ini tarik ke atas, muter ke sini, ha illallah. Lohnya, Allahnya tujukan ke dalam hati. La-nya dari tenggorokan ke atas, muter ha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, Allahnya tujukan ke dalam hati. Ilmu ini bukan ilmu tentang salah dan benar. Ya, karena apabila tidak dipraktekkan, maka tidak akan menemukan kebenaran dari sebuah ilmu, dari sebuah amalan yang kita lakukan. Memang manfaat daripada zikir la ilaha illallah itu banyak. Dan untuk mengetahui kebenaran daripada manfaat daripada zikir la ilaha illallah itu, tiada jalan lain kecuali dengan cara mempraktekkannya. Maka akan hanya menjadi sebuah perdebatan dan berada di dalam wilayah benar atau salah apabila kita tidak mempraktekkan zikir la ilaha illallah untuk memenggal isi kepala kita, sehingga kita mampu menyelam hasanah ilahiyah, rahasia yang tersimpan di dalam kolbu kita, yaitu rahasia tentang Tuhan kita. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, langkah kaki kita meninggalkan jejak di bumi, lisan kita meninggalkan jejak di hati. Maka sebaiknya kita harus menjaga lisan kita dengan baik, sehingga meninggalkan jejak di hati dengan baik. Dengan demikian, maka segala kebaikan akan kita temui di dalam setiap kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.